Bingung pasti nih, ngapain si Juven mainnya ke sini? Biasanya langsung lihat rumah tuh. Ini aku mau menjawab ya kegelisahan kalian yang selalu bilang pengen hidup simple deh, pengen hidup praktis deh, tapi nggak pernah tahu solusinya tuh apa ya. Yes, teman-teman udah pasti familiar sama keadaan di belakang aku, bangunan mall yang di belakang aku. Yes, kita di Pakuan City Mall. Dan ini teman-teman mungkin yang baru mau ke Surabaya atau dari luar kota, luar pulau, teman-teman tuh tahu ikon di Surabaya Timur yang baru itu adalah Park Shanghai. Yes, ini letaknya di dalam Pakuwon City Mall. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kalau yang dari Surabaya udah tahu ya, sekalian lah ya, aku kali ini hari ini aku mau kasih suggestion untuk kamu yang baru mau pindah ke Surabaya dari luar kota, luar pulau, yang memang anaknya mungkin pengen kuliah di Surabaya Timur ya, banyak banget karena di sini deket-deket sama kampus. Aku akan spill kampus-kampus apa aja. Yang paling penting adalah harus aman dan nyaman. Oke, let's take a look inside ya guys. Nah, enaknya kalau yang aku bilang apa-apa gampang, apa-apa mudah itu semuanya tuh terkoneksi. Kamu mau belanja, mau ngafe, terus mau kumpul sama teman-teman juga bisa langsung turun kan dari unitnya. Nah, kalau apartemen Bella itu posisinya dari Pakuwon City Mall 3 yang paling baru itu kan lobinya di sana. Kamu tinggal naik lewat eskalator sini nih. Tuh, ada tulisannya Bella Tower. Oke, kita lihat ya akses masuknya dari mana. Nah, gampang banget dicarinya. Ini langsung kelihatan Bella Lobby. Jadi masuknya dari sini dan tenang aja, walaupun ini kan mall itu kan publik ya, tempat umum, tapi masuk ke area apartemennya harus pakai akses card kayak gini. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Pun kalau misalnya kamu pakai pesan GoFood, ojek online, ini nih, atau ada paket-paket, dia harus ada kayak kurir tekan bel di sini. Nanti ada yang terimanya resepsionis ya. Oke, kita masuk dari dalamnya. Yuk. Nah, kalau untuk lobbynya ini memang nggak sebesar lobbynya Amor, tapi lebih private. Kenapa? Kalau di Amor tuh mungkin kelihatannya lebih besar karena ada bagian tempat duduknya atau library di sebelah situ, dan ini ceilingnya lebih tinggi, jauh lebih mewah ya, namanya update terbaru ya, jauh lebih upgrade lah dari segi tatanannya, dari segi interiornya lebih cakep lagi. Oke, kita langsung naik ke atas unitnya dan lihat fasilitas-fasilitas mewahnya ya. Nah, masuk ke fasilitasnya juga tetap harus pakai ini, jadi memang gak sembarangan orang bisa akses semuanya ini ya. Sebentar. Nah, berat bunda. Oke, nah ini kita main ke area swimming poolnya ya di lantai PL. Nah, sebenarnya di sini ada multifunction room, mungkin kita masuk sedikit ya. Nah, multifunction roomnya ini bisa diakses untuk seluruh penghuni dari tower ini. Oke, kasih lihat sebelah sana. Tuh, lega ya, ada bagian sofa, ada untuk tempat anak-anaknya juga. Oke, kita nggak usah terlalu lama di sini karena masih ada area yang harus kita explore. Nah, kalau di sini sebenarnya kamu mau ngadain party anak-anak, mau ngadain meeting atau mau bikin acara-acara itu boleh di sini ya. Tapi memang yang ini kalau untuk acara khusus itu harus berbayar. Boleh untuk penghuninya aja. Tapi kalau misalnya kamu yang bukan penghuni dari Tower Bella atau Tower Amor itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini nanti kamu bisa connect langsung ke bagian manajemennya ya. Nah, di bagian sini langsung terintegrasi ke area swimming pool. Oke, bad newsnya ini hujan, tapi aku berharap kalian masih tetap bisa melihat dari swimming poolnya, terus dari area-area santainya di sebelah sini. Nah, teman-teman, kalau untuk area swimming poolnya ini, dia view-nya juga lumayan cakep loh. Coba kesini deh. Hati-hati ya, agak basah, kameramen di sebelah sini. Tuh, kamu masih bisa lihat city di sebelah situ. Ini aku nggak sore sih ya, siang menjelang sore jam 2. Itu karena hujan juga jadi agak berkabut, dan walaupun kamu tinggalnya di dalam unit di apartemen, mungkin mikirnya kayak gak ada space area terbuka hijau, tenang di sini banyak. Oke, ini karena hujan jadi kita mainnya tertutup sama kanopi-kanopi seperti ini dulu aja ya. Dan kalau hujan pun kamu gak usah khawatir karena ini banyak kanopinya sepanjang jalan, ini ngitarin sampai ke area sana. Untuk area santainya di sini ruang terbukanya cukup banyak teman-teman. Jadi pun kalau misalnya kamu kuliah ya kayak nggak pengen ngerjain tugasnya itu di dalam unit,
nggak pengen juga ngerjain tugasnya di mall kayak aduh keluarin duit lagi pasti jajan ya kan, bisa di sebelah sini untuk kumpul sama temen-temen gitu ya. Dan kalau misalnya kamu punya acara khusus, misalnya pengen barbekyuan ya, momentum-momentum ya mini-mini party semuanya dirayakan gitu ya, boleh ada di sebelah situ juga untuk barbecue areanya. Ya lagi-lagi mungkin kamu harus izin dulu ke manajemennya ya di bagian situ. Sayang banget hujan jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke sana. Tapi tenang, ini baru segelintir fasilitas ya, masih banyak lagi. Kita belum lihat area gymnya, area saunanya juga. Ada movie theater juga dan itu bisa diakses gratis. Kamu mau nonton ala-ala bioskop lebih private, serasa punya movie theater sendiri, bisa, nanti kita spill. Nah di sebelah sini area gymnya. Ini kayaknya kalian memang ngikutinnya kayak vlog ya, emang harus kayak gini lebih natural. Itu sebelum basah-basah dari area kolam renang tuh ada area bilasnya, baru ke toiletnya di sebelah sini. Dan bahkan tadi kan kita masuk ke area swimming poolnya itu kan lewatin pintu juga. Nah ini juga lewat pintu sebelah sini untuk ke area gym dan area saunanya. Kayak enak ya kalau masuk ke apartemen yang masih baru tuh kayak masih super terawat. Dan aku perhatiin ceilingnya tuh lebih tinggi, bahkan nanti kalau kamu lihat ya koridor di unitnya itu pun ceilingnya juga tinggi-tinggi. Oke, kita lihat ke area gymnya di sebelah sini. Ya kamu juga harus perhatiin nanti pas udah jadi penghuni di sini itu ada jam operasionalnya ya. Nah, di bagian sini kita masuk ke area gym, tetap pakai akses seperti ini. Kayak langsung aja ya. Oh langsung aja bun katanya, ternyata misi ya Pak, izin syuting ya Pak. Gak apa-apa katanya. Oke, ayo. Oke, aku spill sedikit di sini. Misi Pak, untuk area gymnya alat-alatnya semuanya pun juga udah lengkap. Nah, ada di sini ada treadmillnya dan ini connect juga ke sebelah sana. Bisa kan lewat sini? Oke, kita lewat sini ya. Ini masih jam 2 siang. Mungkin kalau kita agak sorean dikit atau bener-bener pagi ya, ini bakal rame banget. Ada locker roomnya juga, no worries, gak perlu khawatir. Oke, itu karena ada orang. Mungkin kita langsung ke sisi yang di sebelah sini. Nah, untuk ibu-ibu yang gak suka olahraga berat ya, bisa pakai sebelah sini buat yoga mungkin. Terus untuk itu apa sih, SKJ ya? Enggak sih, SKJ tua banget ya nggak sih? Apa namanya? Senam ya. By the way, aku salah fokus juga sama view-nya. Ini yang bikin kamu bakal semangat untuk tinggal di sini, bangun pagi gitu ya. Atau agak malaman pulang kerja, turun dari unit, langsung olahraga, treadmill. Itu view-nya bagus teman-teman. Padahal ini ya kondisinya jam 2 siang dan hujan. Tapi beruntungnya untuk gak terlalu kabut-kabut banget ya. Itu Suramadu tuh. Kalau Suramadu dilihat dari kayak gini cakep ya. Dari kejauhan. Kelihatan gak sih kameramen? Kelihatan dong. Oke, ya. Nah, aku mau spill sedikit untuk saunanya. Untuk ruang saunanya itu dipisahkan antara yang laki-laki sama yang perempuan. Jadi gak jadi satu ya, gak mungkin lah. Oke. Nah, untuk saunanya di sana yang laki-laki, di sini yang perempuan. Kayaknya laki-laki yang masuk ya. Aku nggak masuk ya, aku ngejelasin aja ya. Gak apa-apa. Ukurannya juga cukup besar kok teman-teman. Dan lagi-lagi yang hanya boleh pakai fasilitas ini adalah kalian yang tinggal di Tower Bella dan di tower yang akan nanti launching. Tapi masih nggak dalam waktu dekat lah ya. Ini kamu masih bisa nikmatin fasilitasnya. Dan karena saking banyaknya fasilitas, kamu tuh nggak perlu khawatir bakal rebutan. Kalau misalnya lagi olahraga agak rame, ya udah berenang dulu. Berenang lagi rame, ya udah treadmill dulu, baru nanti sauna. Gitu. Gimana? Menurut kamu kalau untuk aku ya dengan fasilitas sebanyak ini super duper worth it, apalagi kalau untuk tipe terkecilnya aja mulai dari 500 jutaan. Belum selesai, jangan di skip dulu, jangan di pause dulu videonya, kita masih lihat fasilitas yang lainnya. Nah, ini untuk library-nya. So, kalau kamu punya anak-anak untuk les, untuk belajar, jadinya kadang butuh space yang lebih luas, mungkin lebih konsentrasi ya. Bisa di sini, teman-teman. Ya, ini bisa dipakai untuk seluruh penghuninya. Enak banget, tempatnya cozy, nyaman, dan ada stop kontaknya, no worries. Untuk anak-anak kuliahan di sini kan bisa jadi space untuk kamu nulis skripsi gitu ya, nugas bareng sama temen juga gak masalah. Dan ini bukan cuma tentang estetiknya, sejuk juga dan banyak cornernya. Kalau di sini penuh, di sini bisa kurang lebih ya bisa sampai 20 orang sih.
Dan aku rasa nggak ada apartemen yang memikirkan sampai punya library room seperti ini. Kalau di Tower Amor, itu kan library-nya itu ada di samping lobby. Jadi kalau kita belajar, kasihan anak-anak nggak concern di sini, diperhatikan kamu punya space-nya sendiri. Nah, di lantai 7 ini juga bukan cuman ada tadi ya kayak library room-nya, tapi ada area outdoor seperti ini. Kadang kan kalau orang mikirnya kayak di unit apartemen tetap pengen butuh udara segar, pengen tetap dapat udara alami, bisa di sebelah sini. Nah, ini kayaknya belum perfect, belum sempurna. Nanti kan akan ada tempat-tempat duduknya kalau nggak salah di sebelah. Nah, di sebelah sini. Jadi kalau kamu, tapi ini bukan kawasan outdoor untuk kamu ngerokok ya, nggak boleh. Kan kadang-kadang ada orang tua yang butuh cahaya matahari pagi atau butuh udara segar, nah bisa dimaksimalkan di sebelah sini. Atau mungkin kamu, oh aku nggak tahu ya kan, kayak tempat-tempat dance di sini bisa latihan gitu ya. Terus ini pemandangannya view-nya letter U, dari sini kita bisa lihat, dari sisi sana kita bisa lihat. Ya yang memang pemandangan terbukanya ada di sebelah sini sih teman-teman. Wah bagus ya, itu utara kan? Itu tuh, ayo ya kita lihat dulu. Lautnya kelihatan, bukan karena dekat sama laut ya, no, ini bisa kelihatan dari sebelah sini tuh teman-teman. Cakep. Dari sini kita bisa langsung ke movie theaternya. Nah, aku pernah nemuin apartemen dengan movie theater kayak gini, tapi dengan harga yang udah MM-nya tuh udah 2 miliaran. Di sini enggak teman-teman. Dan katanya ini apa sih kayak movie-nya kamu juga bisa request pengen nonton movie apa, dan ini pakai akses card. Ini enggak, kalau misalnya kamu mau nobar ya sama teman-teman gak usah pusing mau di mana. Karena ini juga cukup support, bukan cuman kayak layar tancap ada proyektor. Enggak dong tuh. Lihat. Super duper proper di sebelah sini. Ini berundak juga, ini 27 kursi masih bisa sih. Udah kayak bioskop beneran, terus AC-nya ya dingin kayak gini. Enak ya. Coba di mana? Unit apartemen mulai dari harga 500 jutaan, kamu dapat fasilitasnya sebum kayak gini. Coba di mana kalau bukan di Bella? Salah satu fasilitas yang menurut aku sangat memperhatikan keresahan orang tua, karena mungkin ya mikirnya kayak tinggal di apartemen nanti anak-anak gak bisa punya space bermain yang lega. Di sini beda teman-teman. Kalau kamu bisa lihat, setiap apartemen mungkin ya ada fasilitas children playground. Tapi aku yakin mungkin gak sebesar ini. Jadi teman-teman kalau bayangin kamu punya anak-anak ya, terus juga di sini kan masih bisa terkoneksi dengan anak lainnya, masih bisa punya teman, dan bukan cuma dari sisi situ doang, ini sampai sini besarnya. Aduh, ini sih enak banget ya. Kalau misalnya anak-anak main, kita pun masih ada space untuk duduk, masih bisa ngejagain. Jadi ini salah satu fasilitas yang menurut aku menjawab seluruh keresahannya tadi, keresahan orang-orang yang tinggal di apartemen. Gimana anak mau bisa bermain dengan leluasa, padahal unitnya misalnya kecil. Oh tenang aja, ini udah tinggal turun, pakai akses card, langsung masuk di sebelah sini. Terserah mau pakai jam berapapun selama ada jam operasionalnya ya. Untuk fasilitasnya tenang, banyak banget, ini baru beberapa yang kita lihat ya. Kita di lantai 1A tadi seberangan sama children playground ini ada 3-on-3 basketball yang hanya boleh dipakai oleh penghuni Bella sama Carlo Tower yang coming soon nanti bakal launching ya. Dan untuk semua fasilitasnya ini tetap dibersihkan, tetap dijaga, tetap pemeliharaannya cukup bagus karena itu udah include sama IPL-nya kamu ya. Kalau untuk pengen 3-on-3 basket ini udah free, kamu bisa pakai, tapi nanti tinggal lihat aja jam operasionalnya ya. Nah, di lantai 25 ini kita ada fasilitas lain namanya games room atau sport room di sebelah sini. Tetap pakai akses ya. Oke, karena ada orang mungkin kita kasih intip aja ya. Ini fasilitas terakhir mungkin dan paling atas, ini Sky Garden. Di sebelah sini kalau yang ini sih nggak perlu pakai akses ya, tapi bisa kalian huni. Oh hujannya udah reda ya. Oke, yuk masuk sini, kalau udah reda kita bisa explore di sebelah sini. Tuh, ya lagi-lagi yang butuh udara segar ya, udah kayak di rumah kok ini. Anggap aja kalian punya rooftop ya, rooftop di atas rumah. Terus ini pemandangannya juga cakep tuh teman-teman di sebelah sana.
Kok aku nggak tahu ya, aku tuh biasanya tuh suka pusing sama apartemen. Tapi kalau untuk view kayak gini aku suka. Aku bukan tipe suka yang kayak gedung-gedung gitu sakit kepala, mungkin karena kelamaan di Jakarta ya. Gede, apa dari kecil sampai gede di Jakarta terus pindah ke Surabaya ketemu apartemen yang nggak kehalang gedung kayak gini tuh seneng banget. Ini view-nya ke Suramadu yang tadi tuh. Ini kalau sore, nggak tahu sih aku belum coba, katanya kalau sore itu bisa apa? Ngeliat sunset. Oke, sekarang kita lihat unitnya. Kalau fasilitasnya udah sepanjang ini, unitnya aku yakin tidak akan mengecewakan karena udah upgrade dari beberapa hal. Pilihannya juga banyak. Yuk, kita langsung lihat. Yang membedakan Amor dengan Bella ya, kalau dari satu lantainya ini cuma 30 unit, jadi lebih private, lebih tenang. Dan aku kan udah bilang sama kamu di awal ya, kalau hari ini aku bakal ajak kamu lihat detail, gak ada yang terlewatkan satupun dari setiap show unitnya di Bella ini. Nah, akan banyak, jadi teman-teman jangan bosan karena ukurannya itu beda-beda. Jadi tiap unit misalnya studio ya, ada yang 24 meter persegi, ada yang 28, jadi jenisnya macam-macam. Jadi hitung-hitung sambil kita lihat apa sih kayak idea furnish-nya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan detail karena selisihnya memang sedikit-sedikit, 28 meter persegi sama 28,5. Hanya langsung survei. Ingat surveinya sama Juventia ya. Oke, kita lihat dari yang pertama dulu. Ini dari yang ukurannya 28,5 meter persegi. By the way, show unit ini semua ada di lantai bawah ya. Jadi lantai rendah, cocok untuk kamu yang agak anxiety misalnya kalau terlalu tinggi. Nah, nanti setiap pintunya pun persis sama seperti ini, seragam. Ini yang tebal dan cukup oke teman-teman, cukup aman. Dan nanti semuanya dapet yang smart door lock seperti ini, no worries ya. Oke. Nanti kamu juga bisa pilih unitnya mau yang lantai rendah, lantai tinggi, atau lantai sedang gitu ya. Oke, kalau untuk dari konsep layoutnya sebenarnya sama aja. Mungkin yang membedakan nanti adalah dari sisi furnish-nya. Kamu bisa dapetin inspirasi-inspirasinya dengan lihat banyak unit seperti ini ya. Yes, kitchen-nya dia di posisi depan. Terus sebelahnya ini ada kamar mandinya, ukurannya pun cukup besar teman-teman. Dan nanti pun dapat persis seperti ini ya, exhaust fan-nya udah dipasangin juga. Terus dari jenis keramiknya juga nanti dapat seperti ini. Nah, yang aku suka adalah ini smart sebenarnya. Penggunaan pintunya dia pakai pintu sliding seperti ini. Jadinya bukan cuma tentang kelihatan lebih simple, tapi nggak ngebuang space. Kamu bayangin kalau dengan ukuran kompak seperti ini, buka pintunya harus ke depan atau ke dalam gitu kan repot banget ya. Jadi tinggal ditutup seperti ini aja. Oke, kita masuk ke sisi dalam. Ya seperti unit pada apartemen lainnya, kurang lebih seperti ini. Tapi menurut aku ini yang paling besar, sangat-sangat cukup untuk kamu yang memang cuma untuk singgah di Surabaya, atau yang memang kuliahnya di ITS atau di Universitas Widya Mandala deket UNER juga. Dan kan lebih aman ya kalau di apartemen ini simple, anaknya jadi fokus belajar aja, nggak usah pusing ngurusin rumah, kan repot banget kalau kegedean ya. Tuh, ini idenya seperti ini, bisa kamu nanti pakai wall panel. Terus kasur pun ya sebenarnya kalau kamu mau gedein lagi, standar kasur ukuran king size masih muat untuk di tipe yang ini. Dan unit yang ini dia ada balkoninya. Cuman memang karena lantai rendah itu nggak ada nggak ada view ya, tapi udah ada balkoninya. Kalau kamu suka yang lantai rendah, boleh ambil unit yang ini. View-nya juga cakep, ini hadap selatan. Oke, kita mampir ke yang sebelah ya. Coba ya. Aku nggak tahu sih di kamera nanti teman-teman bisa bener-bener ngebedain nggak ya. Luasannya yang beda sedikit pun kerasa tetap beda pas masuknya.
Kalau tadi kita lihat yang hadap selatan, unit yang paling besar, ini kita lihat unit yang paling kecil hadap utara. Jadi ini di 24 meter persegi ya teman-teman. Oke, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari kamera ya, aku berharap bisa ngerasain sih perbedaannya. Kalau menurut aku kalau di apartemen tuh selisih sedikit aja tuh berbeda ya feel-nya, terus kelihatan leganya tuh beda banget. Nah kalau untuk dari tatanan layoutnya sebenarnya sama aja, furnish-nya aja nih yang modelnya berbeda ya, buat inspirasi kamu lagi, kitchen-nya di sini, kamar mandinya di sebelah sini, terus masuk ke area istirahatnya di sebelah sini. Nah kamu bisa ngebandinginnya, nge-compare sebenarnya dari sisi kasurnya aja. Ini kan sama-sama pakai kasur ukuran queen size ya. Tapi ini jarak untuk jalannya lebih kecil, bukan cuman karena si furnish enggak, ini pun kalau misalnya nggak ada nih dihilangin, tetap jaraknya nggak sebesar yang tadi. Dan kalau tadi dari area dapurnya mau ke area ruang tidurnya kan space di sebelah sininya lebih panjang ya, kayak jalannya tuh lebih panjang daripada ini tuh bener-bener langsung kayak sebelahnya aja. Tapi ya balik ke kebutuhan kamu sih, kalau memang dirasa ya cuman tinggal sendiri terus cuman untuk kuliah doang, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting aman, mama papa nggak perlu khawatir karena 24 jam security jagain ya kan di building seperti ini. Ya bisa juga ambil opsi yang ini sih, jadi balik ke kebutuhan kamu ya, atau untuk investor yang buat disewa-sewain karena kamu udah pinter nih, udah tahu marketnya ke mahasiswa, orang-orang dari luar kota, luar pulau yang anaknya kuliah di Surabaya. Gak perlu beli yang besar-besar, beli yang kecil-kecil kayak gini, beli beberapa unit disewain lumayan ya kan. Bisa berapa tuh? Kalau kosongan aja mungkin bisa sekitar 20 juta per tahun loh, bayangin kosongan. Kalau furnish, kamu gak usah furnish yang terlalu mewah, furnish yang simpel-simpel aja masih bisa kok 40 juta per tahun, lumayan ya kan. Modalnya cuma berapa? 500 jutaan ya. Oke, ini kita lihat yang ini unit yang ukurannya besarnya sama ya. Ini 28,5 meter persegi. Nah, cuman beda furnish-nya aja tuh. Aku tuh tiap kalau misalnya lihat di show unit ini dari yang besar ke kecil tuh kerasa juga sih memang bedanya. Ini inspirasinya beda lagi nih ya. Aku nggak perlu bahas detail furnish-nya seperti apa karena aku yakin setiap kalian punya selera atau preferensi masing-masing gitu ya. Nanti gampang lah kalau kamu mau pakai furniture segala macam, aku bisa bantu kamu untuk ketemu sama desain interior yang paling pas. Nah, yang aku bilang tadi space jarak ininya nggak terlalu besar kan kalau yang di tempat tadi ya. Terus yang ini yang aku maksud loh, koridornya dari area kitchen ke area sini itu kayak sempit banget, baru jalan udah langsung ketemu kasur. Kalau kamu memang pasangan muda yang kayak masih merintis, masih berdua, belum punya baby, ya ini nggak masalah sih, oke juga ya kan. Cukup simple, nggak perlu repot. Dan kamu jangan mikirnya, aduh kalau apartemen tuh sumpek mau ngapa-ngapain susah. Ingat fasilitas yang tadi kita lihat sebanyak itu, kamu nggak akan temuin di building lain. Jadi anggap aja kamu punya ruang kerja pribadi, terus kamu punya lapangan pribadi karena tinggal turun aja. Kurang simpel apa lagi coba? Kalau tadi kita ngebahasnya unit yang studio aja, unit yang cocok untuk single profesional atau cuman untuk kuliah-kuliah aja atau punya-punya doang. Kalau untuk kamu tinggal tenang, ada ukuran 2 bedroom ini paling besarnya di 61 meter persegi. Jadi kalau untuk punya anak no worries ya, nggak perlu tidurnya dempet-dempet karena di sini punya ruangannya tersendiri. Oke, kalau untuk dari unit 2 bedroomnya, ya 2 bedroom kan udah dapat 2 kamar tidur ya bun ya, lebih lega ya, otomatis lebih lega karena kan kitchennya di sini, terus juga nggak langsung istilahnya nggak langsung ketemu kasur. Di sini kamu masih dapat living area. Terus kalau di sini kan interiornya memang dibikinnya jadi satu ya, meja makan sama buat nongkrong, buat nonton kumpul keluarga di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kamar tidur, aku sih apresiasi juga ya, cukup besar karena kita mikirnya kalau di building apartment itu, bentar nih aku tutup dulu ya, biar kameraku nggak bocor. Kalau di building apartemen itu biasanya kan kayak satu kamarnya besar, satu kamarnya kecil. Jadi yang satu mentang-mentang untuk kamar anak, malah ya udah kasur ukuran
single aja, nggak usah yang queen. Nah, di sini beda. Kasur ukuran queen size pun masih bisa masuk untuk master maupun kamar tidur anaknya. Nah, ini contohnya kalau master bedroom dibikin kayak gini kan estetik banget ya. Pun kalau kamu mau legain lagi sampai kasur ukuran king size masih bisa, area wardrobe-nya di sebelah sana, meja riasnya di sebelah sana. Nah, kalau misalnya apartemen kayak gini sih menurut aku pinter-pinternya kamu nata furniture ya. Jadi kalau mau seluas apapun tapi naruh barangnya sembarangan, penataannya terus ukurannya semua nggak pas, bakal tetap sempit juga, tetap bakal kelihatannya sesek. Nah, kalau untuk kamar mandinya, ya pasti ukurannya lebih besar ya daripada unit studio yang lain. Jadi lebih leluasa nih kalau kamu untuk mandi. Tinggal nanti kamu di sini optional tambahin kayak kaca tempered mungkin ya supaya agak terlalu tampias kalau pas mandi ciprat-ciprat. Di sini memang tidak ada exhaust fan, tapi sudah ada ventilasinya di sebelah situ. By the way, ini kita 2 bedroom yang posisi corner ya teman-teman ya. Posisi yang paling ujung, cocok untuk kamu yang pengen dapet istilah kata ketenangan, ngerasa paling pojok, rasa introvert. Ngaruh gak sih? Ketawa, ngaruh gak? Nah, kalau di sini dia tuh masih bebas berkreasi juga ya sebenarnya. Kalau kamu ngerasa ini aduh sofa-sofa kayak ginian gak perlu terlalu besar, ingat ini hanya contoh saja, kamu bisa kreasiin seperti yang kamu mau. Aku kan tadi ngebahasnya karena kamarnya yang aku rasa ini cukup adil, jadi kamar anak maupun kamar master ukurannya sama aja, sehingga di sini kalaupun punya anak 2 ya, misalnya kamu anaknya masih kecil-kecil, punya anak 2 mau satu kamar pun masih bisa sebenarnya. Kamu pakai single bed yang di sebelah sana, terus di sebelah sini bisa diatur, atau mau dibikin apa? Pakai kasur yang tarik ya, tapi ini nakasnya dihilangin misalnya ya. Di sini nggak ada nakasnya, di situ nggak ada nakasnya ya, ditaruh paling pojok itu terus pakai kasur yang tarik jadi atas bawah kayak gitu juga bisa. Wardrobe-nya tenang, masih bisa dapet di sebelah sini. Terus kan kalau anak-anak seberapa banyak sih kebutuhannya ya kan, nggak perlu naruh tas yang banyak-banyak kan. Di situ kalau nggak mau pakai untuk meja rias, bisa untuk meja kerja, meja belajar ya kalau anak-anak di sebelah sini. Jadi ya itu aku salutnya bisa dapat 2 kamar yang ukurannya besar-besar. Nah ini idea juga untuk kamu yang dirasa kayak nggak cukup nih 2 bedroom doang. Tenang, ada solusinya ayah bunda, tinggal beli unit studio 1, unit 2 bedroomnya 1, gabungin deh. Nih inspirasinya ya. Jadi kalau kamu bayangin ini tembok gak ada, ini temboknya udah hilang semuanya, bakal lebih lega, bakal lebih enak. Kamu mau taruh meja makan yang lebih besar lagi juga bisa, mau pakai sofa yang letter L juga masih bisa teman-teman ya. Karena ini lumayan lah, bisa space-nya kan masih bisa lebih lega lagi. Ini kan di take out ya. Ini karena unit contohnya dibuat berdempetan. Ya ini kan tipe studio gitu. Jadi kamu bayanginnya ini kamu take out aja semua. Wah lega banget sih. Atau mau tambah kamar lagi di sebelah sini ya, sampai sini doang jadi 3 bedroom juga bisa. Tapi ini kan tetap dijebol, tetap enak, tetap lega. Apalagi tadi kalau untuk tempat bermain anak-anak lebih enak malah karena di bawah ada, jadi nggak ngeberantak mainan-mainan di rumah. Jadi mama lebih enak ya kan, tinggal mainnya di bawah aja. Kalau kamar mandinya ya aku rasa tetap butuh sih ya. Kalau misalnya anak-anak nih biasanya kalau sekolah suka mepet-mepet bangunnya, terus banyak alasan, Cici duluan, Titi duluan yang mandi. Jangan kayak gitu, kalau punya 2 kamar mandi kan enak. Titi mandi di sini, Cicinya mandi di situ ya kan. Kalau pintu kayak gini ya pasti tetap ada, tapi kan tinggal dikunci aja ya. Oh iya, aku mau kasih tahu informasi penting lainnya. Untuk 1 unit itu pasti dapat free parkir 1 ya. Jadi kalau misalnya kamu beli 2 unit bisa dapat 2 mobil parkirnya. Oh iya, tadi kan kita lihatnya yang paling besar show unitnya 28,5 meter persegi ya. Sebenarnya kalau kamu mau tipe studio yang 31 meter persegi itu ada, tapi dia tuh luasnya karena ada ini aja sih, terasnya yang besar. Udah lihat semuanya ya, lengkap dari setiap tipe unitnya, dari setiap fasilitasnya yang aku yakin kamu gak akan ketemu di konten lain. Jadi udah kegambar untuk kamu yang dari luar kota, dari luar pulau, bisa langsung janjiannya tahu dong langsung sama siapa ya. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, jangan suka langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Mampir juga ke sosial media aku karena upload setiap hari di sebelah sini. Aku langsung tunggu janjian surveinya, jangan lupa komen, like, dan subscribe.